Talkers, balik lagi di podcast bareng kita berlima. Aku Nadia. Aku Gendis. Aku Jempa. Aku Ataya. Dan aku Aksya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga refleksi buat kita sekarang. Betul, karena topik ini tuh erat banget sama hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan melawan ketidakadilan. Kasus pembunuhan Munir Said. Oke, pertama-tama siapa sih Munir? Kalian ada yang tahu gak? Enggak. Jadi Munir itu adalah seorang aktivis HAM dan beliau lahir di tahun 1965 dan dia lahir di Malang, Jawa Timur. Kemudian dari usia mudanya dia udah sangat vokal dan juga memiliki pemikiran yang kritis banget. Nah, kalian tahu nggak sih Munir itu dalam karirnya sebagai pengacara udah sering loh dampingin kasus-kasus pelanggaran dan juga korban pelanggaran HAM berat. Nah, contohnya itu kayak kasus penculikan aktivis Mei 8, terus ada juga kerusuhan Mei sama tragedi Tanjung Priuk. Dan jangan lupa majalah Times pernah masukin dia ke daftar Heroes of Asia. Bayangin seorang dari Malang bisa dilihat dunia sebagai simbol keberanian. Yang bikin aku kagum itu, Munir itu nggak pernah takut, padahal dia tahu banget resikonya. Iya, tapi justru karena keberaniannya itu dia punya banyak musuh. Apalagi puncaknya tuh tragedi tahun 2004. Jadi, kronologinya tuh gini. Tanggal 7 September tahun 2004, Munir ini naik pesawat Garuda Indonesia dengan kode GA974. Rutenya itu Jakarta Amsterdam. Dia tuh naik pesawat ini tujuannya buat kuliah hukum di Belanda. Nah, pesawatnya sempat transit di Singapura nggak sih? Nah, setelah di sini mulai ada yang aneh. Beliau mulai pusing, sakit perut, dan mual. Kemudian bahkan sampai lemes banget. Menurut saksi yang ada di situ, Munir tuh sempat bolak-balik pergi ke toilet. Terus juga bikin beberapa penumpang tuh panik loh karena dia kondisinya jadi makin parah. Nah, 2 jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia. Usianya baru 38 tahun. Tahu nggak sih pas autopsi di Belanda ternyata ditemukan racun arsenik dalam tubuhnya. Ngeri banget, dosisnya tinggi banget, cukup bikin orang melayang nyawanya. Dan yang bikin heboh itu, arsenik ini tuh bukan zat yang sembarangan bisa kalian dapetin. Jadi jelas ini bukan kebetulan, Munir ini sengaja diracun, guys. Setelah kematian Munir, muncul banyak pertanyaan, seperti siapa pelakunya dan kenapa ada racun di tubuhnya Munir. Nah, di penyelidikan awal, semua clue itu mengarah ke Polikarpus Budihari Prianto, yaitu salah satu pilot dari pesawat itu. Kenapa dia curigain? Yaitu karena dia yang nyuruh si Munir ini buat pindah ke bisnis class. Nah, ada dugaannya juga kalau misalkan dari kelas bisnis itu Munir dikasih makanan dan minuman yang udah dicampur racun. Oh my god. Tapi guys, akhirnya Polikarpus si pilot ini tuh divonis bersalah. Tapi banyak yang percaya sih kalau dia cuma kambing hitam. Benar banget, karena kasus sebesar ini tuh nggak mungkin cuma ada satu pelaku doang. Dan banyak juga aktivis tuh yang percaya ada aktor intelektual yang lebih besar di balik semua ini. Bahkan BIN itu sempat dikaitin loh. Tapi sampai sekarang, kasus ini masih menjadi misteri, seperti puzzle yang tak akan lengkap. Waktu itu, suasana Indonesia lagi panas banget. Demo ada di mana-mana, terutama dari aktivis HAM. Mereka teriak usut tuntas kasus Munir. Bahkan sampai dunia internasional itu juga ikut turun tangan, seperti PBB, Amnesty International, dan juga Uni Eropa, mendesak agar pemerintah Indonesia itu mengusut kasus ini secara tuntas. Iya, bener banget. Tapi kalian tau gak sih, ngeselin banget ya. Padahal kan udah sebegitu didukungnya, tapi kenyataannya kasus ini tuh penuh lika-liku banget. Udah putusan yang berubah-berubah, ada banding, kasasi, terus juga revisi lagi. Akhirnya keadilan buat Munir ini tuh terasa kayak setengah hati banget. Sedih banget dong. Iya, dampaknya besar banget lagi. Di satu sisi orang makin sadar pentingnya kita kebebasan untuk berpendapat. Dan di sisi lain juga kita jadi makin takut kalau Munir bisa dibungkam, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Setuju sih. Ngeri banget, ngeri. Nah guys, menurut aku ya, bahas kasus Munir itu salah satu hal yang penting sih. Karena dengan ada kasus ini, itu tuh jadi pengingat buat kita kalau memperjuangkan HAM itu bukan hal yang gampang. Iya, bener banget Gue setuju, karena perjuangan itu resiko. Tapi kalau nggak ada yang berani, keadilan tangan pernah tegak, bos. Asik. Buat aku, Munir itu adalah simbol demokrasi. Karena kalau misalnya demokrasi nggak akan hidup kalau misalnya malah suara kritis kita itu dibungkam. Tapi guys, pelajaran sejarah ini tuh penting banget sih buat dibahas dan diomongin, karena supaya kita nggak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Munir pernah bilang
hukum itu tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Nah, kata-kata itu masih relevan sampai hari ini. Ngeri. Keren nyebelin. Period. Oke, Talkers, itu tadi obrolan kita tentang sejarah tragedi Munir dengan pendekatan yang sinkronik nih teman-teman. Semoga kalian setelah dengerin ini, kalian tuh jadi lebih paham, lebih kritis, dan gak gampang lupa sama sejarah. Karena kayak kata pepatah, bangsa yang lupa sama sejarahnya, maka gampang jatuh ke lubang yang sama. Asik. So nih ya guys, kita tuh jangan cuma belajar sejarah buat ujian doang, tapi juga buat hidup. Sip, sampai ketemu lagi di podcast His Talk berikutnya. Stay curious, stay critical. Bye, talkers! Soalnya begini, kelas menengah Indonesia ini masih tidak kuat. Kelas menengah Indonesia ini seperti kerak, hanya menempel ke atas, tapi dia bukan sebuah gerakan yang utuh dan cukup mandiri kuat. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Apakah kita biarkan orang-orang pengecut itu tetap gagah? Tidak!